Dengan saya Aziza. Di sini materinya yaitu saya menjelaskan tentang materi NAT. Pengertian NAT. NAT singkatan dari Network Address Translation. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dan kata lain, NAT akan menstranslasikan alamat IP sehingga alamat address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. NAT menstranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut, NAT tidak mungkin IP privat pada jaringan lokal bisa mengakses internet. IP lokal digunakan hanya untuk jaringan lokal saja, sehingga IP publik digunakan secara umum. IP publik inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet karena dapat diakses dari manapun. Jenis-jenis NAT. 1. NAT statis. Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. NAT jenis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin diakses melalui luar. NAT statis bisa dibilang pemborosan dalam menggunakan alamat IP yang sudah didaftarkan, karena pada setiap komputer akan dipetakan untuk satu alamat IP yang terdaftar. Sehingga apabila semakin banyak komputer yang didaftarkan, maka semakin sedikit alamat IP yang masih bisa digunakan. NAT statis juga memiliki kekurangan lain, yaitu keamanannya yang kurang dibandingkan dengan NAT jenis dinamis. Hal ini karena pada setiap komputer memiliki IP yang sendiri, sehingga hal ini menyebabkan peningkatnya resiko penyusup untuk masuk ke dalam jaringan privat yang lebih besar lagi. Kedua, NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. NAT dinamis memiliki keuntungannya, yaitu saat kita berselancar di internet, kita akan lebih aman. Para penyusup yang ingin menembus komputer kalian yang menggunakan sistem NAT jenis dinamis, maka penyusup itu akan mengalami hambatan kesulitan. Hal ini karena alamat IP yang dialokasikan selalu berubah pada setiap komputer dinamis. Meskipun aman, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu apabila semua alamat penuh sudah terpakai semua, maka apabila menambahkan komputer lagi, komputer tersebut tidak akan bisa terhubung di jaringan internet melalui NAT. Ketiga, yaitu overloading NAT. Jenis NAT ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Oleh karena itu, saat NAT ini menerima sebuah pemerintahan dari klien supaya dihubungkan ke server, NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Keuntungan menggunakan NAT ini adalah meskipun sebuah alamat IP sudah dipakai,
namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau klien lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. Lanjut keempat, yaitu overlapping NAT. Yang terakhir adalah NAT overlapping. NAT ini dapat melakukan penerjemahan dengan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara alamat IP lokal dan alamat IP publik. Supaya tidak terjadi konflik pada jaringan, maka NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada dalam jaringan lokal. Kelebihan NAT. 1. Dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Kedua, dengan adanya NAT akan menghindari pengamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Server Provider. Keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kelima, meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. Keenam, performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti Dan begitu saja video dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.